bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah telah berkenan ya dalam undangan saya dalam rangka diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu Sekolah SMA Islam Terpadu Al-Makkah. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jadi dalam beberapa jam ke depan kita akan mengulas tuntas mengenai tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Komponennya seperti apa? Mudah-mudahan penjelasan dari ini nanti ada sesuatu yang bermanfaat yang nantinya bisa kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya mengucapkan salam dan bahagia. Ya, inilah salah satu ikon yang ada di Guru Penggerak, yaitu salam dan bahagia. Ketika kita dianjurkan mengucapkan salam, pasti slogan ini selalu ada. Harapannya apa? Agar kita lebih semangat, ya, semangat ketika menghadapi baik kepada guru, murid dan sebagainya. Lalu yang kedua, timbulnya rasa kasih sayang di antara kita semua, ya. Jadi kita sebagai insan pendidik ini nanti bisa timbul rasa kasih sayang baik terhadap guru, murid maupun warga sekolah. Yang selanjutnya ceria. Nah, kita sebagai seorang guru harus meluapkan wajah yang ceria. Walaupun apapun permasalahan kita yang ada di rumah atau di lingkungan masyarakat, kita tidak harus, ya, bahkan tidak boleh menampakkan wajah murung di depan murid-murid kita. Kita harus ceria, bahkan terhadap rekan sejawat kita, yaitu Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya terakhir adalah bahagia. Ya, bahagia ini komponen penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa bahagia, maka sepenuh kehidupan kita itu akan berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, Bapak Ibu bisa mengamati sedikit gambar yang akan saya berikan. Ya, kira-kira Bapak Ibu tes fokus ya judulnya. Si paling teliti pasti dapat temukan pada di antara kelima anjing ini. Kira-kira bebas, boleh satu, boleh dua, atau bisa menemukan lebih dari itu, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah menemukan di mana letak Panda, berarti Bapak Ibu sudah teliti, sudah fokus ya di kegiatan kita. Ada yang sudah menemukan? Boleh katakan ya, Miss Feby, di mana Bu? Di pojok kanan. Pojok kanan di mana? Bawah. Di bawah, di punggung, di badan? Di situ. Iya, iya. Iya, betul ya. Jadi pandanya ada di sini. Oke, jelas? Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Feby. Beri tepuk tangan buat Bu Feby. Ternyata masih fokus ya di siang hari ini. Oke, mungkin ada lagi yang saya berikan. Kira-kira Bapak Ibu, ada berapa jenis hewan yang ada di dalam gambar ini? Kira-kira ada berapa gambar yang tersembunyi ya jumlah hewannya? Ada yang sudah menemukan? 6, oke, ada 6. Bunda Isa, ada lagi? 11. Selain 6, 11, oke, lebih banyak lagi, ada lagi lebih dari 11 atau bahkan kurang dari 11, boleh aja. 9, oke, Bu Sri 9. Ada lagi? 11, oke, 11. Iya, benar. Iya, 11. 11, oke. Baik Bapak Ibu, jawabannya sangat luar biasa. Ternyata jawabannya dikit lagi, kurang 1. Totalnya ada 12. Di manakah dia? Ini dia. Oke ya. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ternyata ada 12. Oke, luar biasa. Masih semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Iya, agak menyekan betul. Satu lagi ya, Bapak Ibu, sekali lagi. Udah mulai lebih fokus. Ini sedikit agak rumit, ya. Ada berapa jumlah kelinci? Di situ disebutkan bukan 2. Ada mana kelincinya? Jangan, mana kelincinya agak sulit. Ya. Itu bukan 0. Kelincinya 1, 2, pohon ini pohon nempel. Oke, 2. 2 di tengah.
di atas topi itu. Oke. Bella bulan makan jenius. Ada berapa kira-kira? Udah pakai kacamata. Dulu sih Pak. Oke. Ya, bukan dua, hanya si jenis pasti berhasil menebak jumlah kelinci. Semuanya sejenis ya. Bapak Ibu semua jenis. Tapi tingkat ketelitian kira-kira menemukan ada berapa? Kita ada kacamata bisa. Iya. Oke. Ada yang sudah menemukan berapa kira-kira boleh ditebak? Pak Fahmi mungkin menemukan Ketutup salju boleh nggak Pak? 5. Kayaknya apa yakin nih? Iya atau tidak? Tiga. Yakin. Coba bisa menunjukkan Pak Fahmi boleh bertanya. 5 itu di mana? Di topi 2 Topi di mana? yang cewek, Ya 1. Oke. di pohon, batu pohon 3, Pohon mana nih? Ini apa ini? Nih 2. 2 Terus di Itu double kayak 3 bawah, 3. Oke. 4 kiri. 4 kiri mana? Di bawah pohon. Sini. Oke. 4. Satu lagi. Ya benar semua. Ada 4. Satu lagi benar. Satu lagi berarti 5 Pak. Ya ada 5 betul. Satu lagi di mana? Mana ini? Ayo di mana? Jadi dari foto. Ketutup salju. Betul salah juga ada mungkin ya. Di mana satu lagi? Diinjek kemarin. Oke diinjek ya. Ya. Satu lagi ternyata ada di sini sini. Nah ada satu lagi di sini. Oh iya. Jadi ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke keren semua luar biasa. Oke Bapak Ibu terima kasih atas icebreaking-nya. Jawabannya luar biasa, berarti Bapak Ibu masih fokus ya. Kita tetap harus fokus dalam beberapa menit ke depan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari seminar kali ini, diseminasi kali ini, yaitu mengenai budaya positif. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, karena tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang ujung-ujungnya adalah berpihak kepada murid. Muridlah nanti sebagai pelakunya ya. Kita harus lebih ke student center. Yang kedua, mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif. Untuk apa? Untuk menciptakan murid-murid dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini tujuannya ya. Jadi ada berapa profil pelajar Pancasila itu? Ada 6. Nanti akan kita bahas lebih tuntas. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, nanti di sini bagaimana cara kita berinteraksi, ya, berdiskusi, berkolaborasi yang baik sehingga menimbulkan budaya positif di dalamnya. Nanti di dalam ini akan dikupas tuntas. Oke, ya. Bapak Ibu, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa. Kitalah yang selalu mengontrol perilaku siswa. Bahkan tidak hanya kita sebagai guru dikontrol oleh kepala sekolah. Apakah paradigma itu benar? Nanti akan kita kupas lebih lanjut ya. Maksudnya nanti lebih ke arah mana? Apakah selama ini kita harus selalu mengontrol? Ayo kamu harus jadi yang lebih baik, harus kamu yang benar, harus ini. Lama-lama apakah terjadi perubahan di dalam diri siswa? Nah itu nanti yang kita harapkan di dalam. Oke. Sekarang Bapak Ibu coba renungkan ya, renungkan beberapa menit. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti misalkan membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid atau anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba Bapak Ibu renungkan di dalam diri Bapak Ibu sekalian selama ini, apakah dari pertanyaan-pertanyaan ini sudah menyangkut di diri Bapak Ibu? Ya, saya tanya yang pertama ya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, dari Bunda Fur, Bunda Esa tidak. Dari yang lain, setuju atau tidak?
Bisa iya, bisa tidak. Oke, kita simpan, kita kunci ya. Bisa iya, bisa tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ada tidak? Ada juga setuju. Oke, masih kita mendapatkan jawaban yang antara 50-50. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju. Hampir mayoritas setuju. Oke, jawaban ini kita simpan dalam diri Bapak Ibu. Nanti apakah jawaban awal Bapak Ibu yang Ibu jawabkan berubah atau tidak? Saya tidak akan menjawabkan langsung di sini. Nanti Bapak Ibu sendiri yang akan menyimpulkan sendiri dari penjelasan berikutnya. Oke, saya lanjut ya. Di sini ada beberapa topik Bapak Ibu yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan serta restitusi. Ketiga, mengenai keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Apa restitusi itu? Ya, nanti kita akan bahas kita. Oke, yang pertama kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa yang ada di benak Bapak Ibu? Oke, apa Pak Ridwan mungkin yang berkaitan dengan siswa, ya dengan murid. Kira-kira menurut Pak Ridwan disiplin itu apa Pak? Kesesuaian aturan yang berlaku. Oke, kesesuaian terhadap aturan-aturan yang berlaku. Oke, kita plot ya, kita kunci. Mungkin ada lagi yang bisa memberikan apa itu disiplin? Ada lagi? Cukup ya, lebih kesesuaian terhadap aturan. Ternyata pengertiannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Ya. Nah, paradigma yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan itu berhubungan dengan guru-guru kebanyakan yang ada di Indonesia, bahwa mengatakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kita mengatakan dia disiplin kalau dia patuh kepada aturan. Paham maksudnya? Ketika ada aturan, maka murid kita menjadi patuh. Padahal hal itu harus kita rubah. Bagaimana si anak timbul keyakinan untuk mematuhi peraturan yang ada? Bagaimana guru menjadi disiplin ya tanpa kita melihat peraturan-peraturan seperti itu? Jadi timbul kesadaran. Ya, jadi mulai dari sekarang coba kita sedikit rubah ya. Jadi disiplin diri itu adalah disiplin sesuatu hal yang belajar. Ini diadopsi dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai ya, bukan sebaliknya. Kecenderungannya adalah kita menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, pencapaian terhadap sesuatu tujuan dan sebagainya. Oke, kita balik dulu ke sini. Oke, Bapak Ibu, saya punya sedikit permainan. Boleh nanti berpasangan begini. Ada yang sebagai kita mulai dari perubahan paradigma. Kegiatannya adalah melakukan kepalan tangan. Jadi orang A mengepalkan tangan, orang B itu nanti memaksa atau dia bisa membujuk, mengancam, merayu, menghardik, menyuap, apapun itu bentuknya, agar si A ini mau membuka kepalan tangan. Jadi si A ini nanti menuliskan sesuatu hal yang sangat berharga buat dia dan harus dia pertahankan. Paham? Oke, nanti mungkin pasangan Bunda Isa dengan Bunda Fur, terus juga Bu Febi ya, nanti berpasangan. Pak Iwan, nggak siap? Jangan ya. Oke, jadi saya berikan kepada orang yang A saja ya. Mungkin Bunda Isa misalkan A, nanti bisa menuliskan kira-kira apa yang menurut Bunda Isa itu sangat penting tanpa diketahui orang B. Ya, yang saya berikan adalah A, orang A.
Jadi sesuatu hal yang sangat berharga. Mungkin oke sini ke sini berarti. Oke ini ya. Oke berpasangan. Oke. Fahmi sama ini jangan kan? Oke kalau misalkan ya. Oke misalkan saya tulis. Maksudnya sambil memantau ya. Oke, sekarang tugas Bapak Ibu yang mendapatkan kertas sebagai orang A itu menuliskan sesuatu yang menurut Bapak Ibu berharga. Bebas apa saja, misalkan sertifikat rumah, gitu kan? Itu kan berharga ya, sangat penting, nggak boleh orang tahu. Nah, setelah sudah dituliskan Bapak Ibu kepalkan, lalu Bapak Ibu sembunyikan di dalam kepala tangan seperti ini. Oke, paham? Tugas orang B, coba merayu, membujuk, menghadik apapun bentuknya agar orang A mau membuka. Kira-kira kita lihat apa yang akan terjadi, ya. Ya, oke, mulai dari sekarang bisa dilakukan. Ayo sambil berinteraksi boleh. Ibu pegang, tadi dulu. Mari. Oke, baik. Ada tangan. Melayu, itu saya Melayu. Boleh ya? Kenapa nggak boleh? Tapi harus ada alasannya. Kenapa tidak boleh? Coba ibu. Terus kenapa ibu? Ada yang kecuali ini hilang nyawanya hilang dikasih ke orang kan gitu loh. Betul. Kalau hanya ini hilang kira-kira bisa ditukar dengan uang tidak? Saya bisa bertukar dengan uang. Kira-kira jumlahnya Oke, siap. Sudah ya? banyak. Oke. Saya rasa waktunya sudah. Sekarang saya bertanya. Ada yang berhasil mempertahankan? Boleh ajukan tangan? Oke, 1. Bu Febri mempertahankan, 2, 3. Oke, yang memberikan? Saya. Oke, Bu Aiza sama Pak Fahmi. Oke, ternyata memberikan. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Kira-kira yang memberikan atau yang mempertahankan ada yang lebih baik ya? Oke. Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol, ya, ilusi tentang kontrol, ilusi bahwa guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tadi Bapak Ibu peragakan, kira-kira dari ilusi ini yang memberikan mungkin memiliki power, ya, atau mungkin dia agak lemah dengan daya tarik yang diberikan oleh si A, ya, atau si B yang diberikan oleh si B. Ternyata Bapak Ibu seperti ini teorinya ya. Mulai dari sekarang kita harus merubah tentang paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Sebenarnya siapa sesungguhnya memiliki kontrol terhadap sesuatu? Ketika misalkan kita lihat stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal harusnya teori kontrolnya adalah kitalah yang berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, artinya ketika kita ingin memahami si A, kitalah yang harus berperan. Bukan berarti misalnya saya mau dipahami nih dengan Bu Ain. Ya, misalnya Bu Ain mau memahami saya. Iya. Jangan pernah berharap seperti itu. Iya. Tapi berharaplah kita yang memahami Bu Ain. Karena dengan sendirinya nanti itu akan terikuti. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi harusnya semua perilaku memiliki tujuan. Ya,
Walaupun misalnya di stimulus respon yang murid kita berperilaku baik, itu sebuah kesalahan, tapi coba kita rubah teori kontrolnya bahwa perilaku itu mungkin dia ada sesuatu di dalamnya. Kita harus gali kenapa murid kita seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, ini yang tadi ya. Yang kira-kira memberikan berarti Pak Fahmi bisa dikendalikan oleh Pak Ibnu. Entah bentuk rayuannya, ajakannya seperti apa, yang jelas berarti Pak Fahmi menggambarkan sesuatu yang bisa dikontrol. Bukan begitu Pak Fahmi, betul? Oh tidak juga, oke, salah ya, oke. Ya, seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi berapapun pentingnya itu, harusnya kita yang lebih bisa mengontrol akan sesuatu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan janggal. Harusnya kita rubah sebagai kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu adalah kesepakatan bersama. Ya, misalkan tadi, Pak Fahmi buka dong. Nanti Pak Fahmi mau apa deh? Mau kopi Pak Fahmi jadi. Kita sepakat ya deal, gitu ya misalkan. Jangan langsung kita membujuk dengan adanya paksaan dari Pak Ibu jadi terpaksa. Nanti saya diancam ya, udah saya kasih aja. Padahal itu sesuatu yang penting, harusnya itu dirubah ya. Jadi kita mulai ke sini. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Sekarang kita rubah model berpikir kita adalah menang-menang. Anak itu adalah juara. Anak itu baik. Anak itu hebat. Tidak ada anak yang istilahnya bahasa kita kurang rendah. Itu paradigma ini harus kita rubah dari sekarang. Oke, next ya. Nah, Bapak Ibu ini ya. Konsep disiplin positif ada teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Dia mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, paham maksudnya? Ketika ada sebuah aturan, bukan kita patuh terhadap aturan, tapi kita yang memiliki kesadaran. Itu tujuannya nanti dari disiplin positif. Ya. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, ini alurnya nanti ada deh. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini ada teorinya namanya teori motivasi. Ini ada runtutannya Bapak Ibu, ada 3 tahapan. Ini boleh memilih. Yang pertama menghindari hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan, tapi lihat alurnya, dia masuk ke motivasi ekstrinsik. Artinya, ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, tapi dia ada motivasi dari luar, artinya dia takut akan hukuman. Dia ingin mendapatkan imbalan. Pertanyaan tadi yang pertama, memberikan imbalan, tadi Bapak Ibu sepakat bahwa itu untuk membangkitkan motivasi. Padahal menurut teori ini bahwa imbalan itu nanti bisa menjadi masalah. Ya, artinya motivasinya bukan terlahir dari diri pribadi tapi dari orang lain. Misalkan gini, Bu Purni dalam pembelajarannya dia memberikan coklat misalnya remote-nya. Karena siapa yang mau menjawab, nanti kalau ada yang berani menjawab, jawabannya benar, saya kasih coklat. Oke, dia jawab, saya Bu. Oke, besoknya ketika ada guru lain atau siapapun misalnya masuk, ketika itu tidak ada, maka murid itu tidak ada semangat di dalamnya. Ya seperti itu. Jadi ada sesuatu pemancing baru dia termotivasi. Yang atas juga sama, menghindari hukuman. Misalkan tadi ada siswa datang tepat waktu karena takut adakan hukuman, misalkan dari Pak Ridwan ada di depan. Nah, nanti dia berusaha itu lahirnya bukan dari pribadi. Tapi yang kita mau dari teori ini adalah yang ketiga, bagaimana teori ini bisa menghargai diri sendiri, itu lahir dari motivasi intrinsiknya, sehingga lahirlah nilai-nilai kebajikan universal, sehingga timbullah sebuah keyakinan kelas di dalam dirinya. Ada sebuah keyakinan bahwa saya datang tepat waktu agar saya tidak ketinggalan pembelajaran, bukan karena saya takut akan aturan. Kalau itu sudah menjadi budaya positif, maka insya Allah nanti lambat-lambat akan berubah. Lalu selanjutnya ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya memiliki peran. Setiap kita pasti pernah mengalami hal ini. Penghukum, artinya menghukum orang. Kamu ditelan, usah. Misalnya, usaha ya, oke. Membuat rasa bersalah. Nah, kamu ini kenapa sih? Setiap pembelajaran Bu Anu,
kamu selalu gini, kamu nih kayak gini. Jadi dia merasa tertekan, oh itu salah. Akhirnya nanti lahir kemana? Dia takut, Bapak Ibu. Ketika lama-kelamaan kita harus berikan terus penghukuman, nanti motivasinya itu bukan lahir dari motivasi dari dalam diri, tapi dari luar. Ketika misalkan suatu saat kita memberikan, ketemu lagi dengan siswa yang terlambat atau murid yang terlambat, kita tanya, nanti timbulnya bisa kebohongan-kebohongan di dalamnya. Kamu kenapa terlambat? Ya Pak, rumah saya jauh, padahal dekat misalkan. Terus kenapa lagi? Macet Pak, padahal jalan antar sini nggak ada alasan untuk dijadikan macet. Ada lagi bannya bocor, ini nih. Nah, jadi dari satu-satu itu lama-lama runtuh gitu. Tapi kita harapkan bagaimana kita menuju ke sini, ya ke murid kita. Paling tidak ada teman atau pemantau. Teman itu berusaha kita mendekatkan diri dengan mereka, seolah-olah kita masuk teman mereka, ya. Lalu ada pemantau, tahu yang pemantau ya? Nah, ini, gitu. Itu pemantau. Dari itu nanti dia akan laporan. Misalnya ke kepala sekolah, Bu ini terlambat. Atau misalkan guru, Pak Fahmi memantau ada siswa, karena tidak langsung menegur ke anaknya, dia laporannya ke kesiswaan. Ini anak ini terlambat, itu pemantau. Kalau manajer beda lagi Bapak Ibu. Manajer itu ada langkahnya namanya segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas, ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nanti harapannya kita akan menuju ke sini. Bagaimana si anak menjadi seorang manajer yang mampu mengatur segala sesuatu dan juga dia memiliki kesadaran di dalamnya. Selanjutnya yang ada realitas kebutuhan. Nah, ketika ini sudah terpenuhi akan terwujudlah kebutuhan dasar manusia, itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, lalu penguasaan, rasa kasih sayang dan diterima, kesenangan dan kebebasan. Bapak Ibu sekalian, ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya. Nilai ini sifatnya universal. Menurut Dr. William Glasser tahun 1984 bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada sesuatu yang kita inginkan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinknya akan terbangun. Nah, nilai kebajikan inilah yang menurut kita setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini bagian dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang benar-benar sudah melekat di dalam diri pribadi murid maupun yang lainnya. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Ya ini ya. Oke. Selain itu ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan itu. Ini juga ada bagaimana nanti dia memiliki sifat berkeadilan, tanggung jawab, kejujuran, lurus hati, berprinsip, memiliki rasa syukur di dalamnya, integritas yang tinggi, rasa kasih sayang terhadap sesama, tidak membuli, ya, tidak menghina, percaya diri, rajin, komitmen, sabar dan juga sebagainya. Nah, nilai-nilai ini nantilah yang diharapkan timbul ya pada diri murid. Oke, selanjutnya yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini ya Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini masih terpaut pada hukuman. Kalau saya tidak datang tepat waktu, maka saya akan mendapatkan hukuman, yaitu berdiri misalkan di depan kelas atau lari mengelilingi lapangan. Ini masih masuk motivasi eksternal, artinya dia belum terbentuk motivasi di dalam dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi ketika anak mau belajar, saya belajar biologi, nanti apa yang saya dapatkan dari guru saya? Artinya masih eksternal, dari luar, belum terbangun di dalam dirinya. Ketika tidak ada imbalan, maka dia tidak akan melakukan itu. Nah, yang ketiga, ini untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaannya adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini? Nah, inilah yang kita harapkan nanti tujuannya ke sini Bapak Ibu. Motivasi internal dengan tujuannya disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang datang tepat waktu. Saya ingin membuktikan kepada
Pak Ridwan bahwa saya orang yang tepat waktu. Saya akan datang tepat waktu di kegiatan ini. Fungsinya buat apa? Agar saya tidak tertinggal oleh materi-materi. Bukan takut akan hukuman. Bukan dapat imbalan. Seperti yang Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Bagaimana menumbuhkan motivasi internal? Oke, bagaimana menumbuhkan motivasi internal? Nanti belajar selanjutnya. Oke, siap. Yes. Apakah hukuman itu bisa menjadi oleh seperti itu? Ya, apakah hukuman itu bisa membangun disiplin seseorang? Ini pertanyaan yang luar biasa. Sebenarnya nanti terjawab di sebelumnya, tapi sedikit Bapak. Hukuman itu memang akan memberikan, tapi sedikit. Tapi tingkat kesadarannya itulah yang tidak akan pernah tumbuh. Artinya dia bisa melakukan itu karena ada hukuman. Jadi dia ada eseran dari luar. Saya nggak mau telat hari ini, takutnya saya nanti dihukum. Jadi ada rasa malu, tapi tidak datang dari diri pribadi sendiri. Masih ada dorongan-dorongan dari luar yang tidak seefektif. Hukuman itu menurut teori ini kurang efektif. Jadi harapan kita nanti bisa menghindari dari hukuman-hukuman yang ada. Tapi bagaimana nanti si anak kita ajak supaya menjadi seorang manajer melalui restitusi tadi. Seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu kenal dengan kota ini? Kenal? Ya. Ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara ya, Bapak pendidikan kita yang pertama. Beliau mengatakan bahwa merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Selama anak masih terbelenggu akan hukuman, berarti dia belum merdeka. Selama kita masih ada tekanan dari dalam, dari luar, itu berarti kita belum merdeka. Nah, mulai sekarang kita ubah paradigmanya Bapak Ibu. Kitalah yang memerintahkan diri kita mau seperti apa. Ya, ke arah yang lebih baik kita yang bisa merubah itu. Ya, kita yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain bisa memberikan sesuatu hal yang positif, kita telah lagi kita yang memiliki kontrolnya seperti apa. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, dikutip dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013. Nah, ini yang Bapak Ibu tadi ya. Restitusi apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu lebih ke arah kolaborasi. Nah, ini nanti berkaitan nih kalau misalkan ada guru BK ya misalkan menangani itu bisa dengan ini ya. Jadi restitusi itu proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi bukan kita yang memberikan, tapi murid sendirilah yang mencari. Kemarin saya sudah melihat di Pak Iskandar ya, ketika menertibkan anak di satu ruangan, itu saya lihat tahapannya sudah mulai terbentuk tuh. Ya, dia mau menanyakan sesuatu sampai nanti siswanya mau seperti apa, bikin perjanjian bertahan nggak selama berapa hari atau berapa itu. Nah, itu udah bagian sedikit masuk ke sini. Membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Nah, ciri-cirinya ada 9 Bapak Ibu. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, ya, tapi belajar dari kesalahan. Kita tidak boleh menghakimi seseorang, kita tidak boleh menghakimi murid bahwa dia salah. Tapi kita harus belajar bagaimana si murid ini nanti belajar dari kesalahan yang diperbuat. Kita tidak boleh menuntut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, hubungannya misalkan antara guru dengan murid masih renggang. Nah, bagaimana caranya kita untuk memperbaiki itu bisa dengan restitusi ini. Lalu tawaran, bukan paksaan. Oke nak, kamu tadi kenapa dalam pelajaran saya kok ketika saya bertanya jawaban kamu acu tak acu? Ada masalah apa gitu? Ini Pak, oke. Kalau seperti itu, apa yang kamu inginkan misalkan? Ini kan seperti ini, oke. Sebelumnya kita membuat kesepakatan dulu ya di dalam pembelajaran. Kesepakatannya seperti ini. Apakah kamu masih ingat? Iya Pak, masih. Nah, yang kamu lakukan tadi apakah salah atau benar? Oh salah Pak. Lalu apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Oh iya Pak, saya akan ini. Nah, itu arahnya nanti lebih ke sana Bapak Ibu. Bukan kita yang langsung, kamu ini salah, kamu ini, kamu jangan kayak gini, kamu harus gini.
pusing anak nanti. Yes, betul ya. Jadi seperti negosiasi, betul, tawaran. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan? Tadi dari beberapa 5 kebutuhan dasar manusia. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lalu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kita cari sesuainya seperti apa, nanti kita akan menemukan solusinya seperti apa. Restitusi itu fokus pada solusi ya, tidak melebar kemana-mana. Jadi ketika ada permasalahan si A, kita cari D, kita kolaborasi dengan murid seperti apa, lalu ketemu solusinya seperti apa. Restitusi yang paling penting adalah mengembalikan murid yang berbuat salah ini menjadi lebih baik pada kelompoknya yang arahnya lebih baik. Ya. Oke, keyakinan kelas Bapak Ibu. Konsep yang ketiga. Oke. Nah ini Bapak Ibu, pertanyaan lagi ya. Coba renungkan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada satu soal yang mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2. Oke. Coba Bapak Ibu renungkan sejenak. Kenapa sih bukan peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Ya. Yang mengendarai motor, misalnya Bu siapa? Oke, Bu Kurni kan jauh ya, boleh. Jauh banget. Bu Kurni, misalkan pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bu Kurni bagaimana? Tanya yang pertama ini. Pertama mentaati aturan. Oke, masih mentaati aturan. Yang kedua adalah untuk memberikan safety kepada diri sendiri. Oke, jadi kalau menurut Bu Kurni lebih ke peraturan atau keyakinan? Kalau Ibu Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Dua-duanya. Artinya misalkan kalau peraturan ya, karena ingin mentaati peraturan, berarti ada kemungkinan kalau misalkan di jalan ada polisi kita pakai. Kalau tidak ada berarti sudah lepas. Jadi, seperti itu kan? Misalkan kalau masih ada aturan, lampu merah, kita lihat, oh nggak ada polisi, udah 12 nges gitu. Gitu ya. Tapi kalau keyakinan tadi saya setuju, lebih ke safety, ke keselamatan ya, baik kepala dan sebagainya. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Pak Fahmi kenapa selalu pakai masker? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan karena aturan protokol kesehatan. Kalau misalkan saya suruh lepas, tidak mau. Oke. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Menurut Miss Erni, kenapa sih kita harus memiliki peraturan ini harus datang tepat waktu ketika ada pelatihan? Butuh peningkatan, bukan karena malu atau karena takut ditegur kepala sekolah. Tidak. Oke, berarti sudah betul ya. Jadi pola-pola ini Bapak Ibu harus kita rubah ya. Jadi memang peraturan ada di setiap negara kita, tapi bagaimana ini menjadi keyakinan kita. Tadi seperti Miss Kurni bilang bahwa saya yakin harus memakai helm, baik ada atau tidak ada peraturan, ada atau tidak ada polisi untuk keselamatan diri saya. Yang kedua, ada peraturan memakai masker. Saya harus tetap memakai masker karena kenapa? Untuk kesehatan. Ya, saya yakin saya menjaga kesehatan diri saya dan juga orang lain. Saya datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan karena saya yakin saya mau mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat, bukan karena saya takut aturan ketika ditegur oleh kepala sekolah. Ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik ini, motivasi dalam diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan kita lebih menggerakkan dibandingkan sebuah peraturan. Jadi harus ada keyakinan. Saya yakin seperti ini. Jadi yakin. Saya yakin ini kebeli mobil, gitu. Pasti, gitu. Yakin, aminin aja dulu kan, yakin. Karena keyakinan itu nanti akan timbul masalahnya bukan karena aturan. Nah ini ya Bapak Ibu. Kalau kita masih berputar pada peraturan kelas saja, ini tidak akan pernah berkembang sampai sejauh ini. Artinya, kalau ada suatu peraturan di sekolah kita, harus kita jadikan sebuah keyakinan. Keyakinan ini bagian diagram hijau makin lama kan makin meluas.
dari keyakinan ini nanti akan timbul suatu lingkungan yang positif. Artinya setiap warga sekolah baik guru, murid itu akan menjalankan sesuatu karena mereka sudah memiliki keyakinan. Seperti yang kita harapkan, misalkan datang tepat waktu, berpakaian rapi, belajar dengan giat, berdoa sebelum belajar. Kalau itu semuanya sudah terlaksana, maka tidak mungkin, ini pasti akan terjadi, yaitu budaya positif di antara lingkungan sekolah. Oke, jadi mari sama-sama mulai dari sekarang kita ubah paradigma bahwa setiap peraturan yang ada kita jadikan keyakinan di dalam kelas kita sendirilah, paling tidak yang terkecil. Ya, bagaimana kita membuat keyakinan kelas di dalam mata pelajaran di mata pelajaran kita ini. Oke, Bapak Ibu. Kira-kira keyakinan yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada satu poster, ada satu lagi isinya seperti ini. Kira-kira mana yang termasuk keyakinan kelas? Keyakinan. Yang kiri apa yang kanan? Oke, Pak Anies yang kiri. Yang kanan ini ya. Ini, oke. Ada lagi yang menurut keyakinan Kesepakatan kelas. ya mah dua-duanya kesepakatan. Kiri atau kanan? Kanan. Oke. Sepakat dengan yang ini? Iya. Oke. Bukan yang ini? Enggak. Oke, kita lihat isinya. Kalau sana datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini lebih ke kesepakatan bersama menawarkan. Kalau ini kita sudah menanamkan di dalam diri kita bahwa kita yakin kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yakin tuh ya, yakin. Walaupun mungkin dalam prosesnya ada satu dua murid yang belum menyayangi kita, tapi kita sudah yakin. Kalau itu yakin nanti akan terbangun sesuatu yang positif. Lalu yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Guru, murid semangat dalam belajar, nanti prosesnya juga akan terbangun. Lalu yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke. Nah, sedangkan yang di sana adalah betul ini adalah kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas dulu yang lebih diperdalam di tingkatan lebih tinggi, baru kita menuju ke sana. Kalau kita sama-sama sudah yakin antara murid dengan guru, baru kita menetapkan ini di dalam kelas kita. Insya Allah nanti pembelajaran kita akan berjalan. Saya ambil contoh, saya pernah melakukan ini di kelas S1. Videonya keyakinan kelas berupa kesepakatan kelas. Jadi saya membuat ini kesepakatan kelas. Saya langsung saja ya. Jadi Bapak Ibu, pertama kali kita menawarkan, bukan kita yang membuat. Ya, jadi tendensinya jangan kita yang menuliskan, tapi kita menawarkan kadang-kadang mau seperti apa pembelajaran kita. Kesepakatan kelas S1. Kira-kira ada yang mau mengusulkan apa yang perlu kita budayakan di kelas ini? Boleh? Oke. Oke, berdoa sebelum dan sesudah belajar dulu ya. Berdoa sebelum. Oke, mendengarkan guru dengan benar. Itu yang dibuat ini. Bapak Ibu, ini saya dapatkan di kesepakatan kelas E di mata pelajaran biologi. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Artinya ketika ini sudah terbentuk, ketika kita masuk, murid sudah menyadari apa yang harus mereka lakukan tanpa kita harus perintah lagi. Ya, ketua kelas siapin. Gitu. Yang kedua, mendengarkan guru dengan benar. Ketika guru menjelaskan, murid-murid harus mendengarkan dengan baik. Menjaga beberapa, boleh saya pinjam ini nak? Gitu. Boleh, nanti saya pinjam ini, nanti saya kembalikan. Kalau kita sering melakukan itu, lama-lama murid kita mendengar, bapak ngapain ya? Dia kepo, lama-lama, oh ini ternyata bagus. Dari hal terdengar itu, dia juga bisa melihat. Ternyata misalkan kita mengembalikan barang yang sudah kita pinjam. Saya meminjam barang ke BRI, saya mengembalikan.
oh ternyata itu loh etikanya ketika kita menjual barang harus dikembalikan kembali. Tanpa kita harus berkoar-koar atau berbicara yang lebih-lebih. Lalu berempati terhadap perasaan orang lain. Mendengarkan dengan sesama, ya. Misalnya saya punya masalah, saya curhat ke Pak Ibu, sesuatu hal yang baik untuk membangun. Tiba-tiba anak kita mendengar, oh ternyata Pak Ibu itu punya rasa empati tinggi ya. Jadi saya harus mengikuti seperti apa yang dicontohkan Pak Ibu. Tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tapi dia mengarahkan. Dan gitu. Jadi kita mau. Setelah itu boleh juga berperilaku Bapak Ibu. Misalkan senyum gitu pada ketemu orang. Ada sesama murid ya ketika kita papasan, kalau nggak bisa pasal itu sebenarnya pagi kabar untuk menciptakan kedekatan ya, tapi paling nggak artinya ke arah yang positif, memberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang gitu, nanti lama-lama ini akan terpengaruh kepada murid kita juga ya. Rasa hormat tanpa seperti datang tepat waktu, bukan sering hadir terlambat. Ya, Bapak Ibu kita ubah. Menyapa teman dan guru setiap hari. Jangan sampai acuh tak acuh. Ya, jangan ya. Apalagi kalau ada kepala sekolah agak bias juga. Saya lewat. Ya. Gitu kan. Tapi harus kita, bagaimana kita dulu yang memulai menyapa paling tidak ya. Nanti akan terbiasa. Lalu mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan rasa terima kasih. Ya. Ketika disuruh, saya pernah ditanya sama pengawas ya, kenapa sih Pak Uni kalau ini jawabannya siap? Misalnya, iya Pak, pandangan siap itu akan terbangun motivasi positif dalam diri. Walaupun dalam hati, saya nggak tahu ini kapan. Boleh kerjanya siap, coba kita siap-siap dulu. Tapi nggak tahu pelaksanaannya nanti kapan ya. Tapi yang jelas ini mudah-mudahan dengan keyakinan kelas A, T, dan D, di mana rasa hormat itu kita berikan, nanti akan terbangun ke dalam jiwa murid kita ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada sebuah peraturan dan juga keyakinan kelas. Pertama, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini biasanya di perpus nih. Tapi bagaimana kita ubah itu menjadi sebuah tanggung jawab. Jadi jangan lagi nanti murid kita terpengaruh sama peraturan yang ada. Dilarang mengganggu orang lain, tapi kita harus menghormati orang lain ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, kita harus memiliki komitmen dalam diri. Saya sudah bekerja di sini, saya mengajar di sini, saya punya tujuan yang mulia, maka saya harus hadir tepat waktu. Ya, sama seperti itu. Saya menghormati orang yang lebih tua. Dilarang melakukan kekerasan. Nah ini ya, ini sangat riskan sekali ya, apalagi kasus-kasus sekarang tuh di televisi ini sedang diangkat kembali. Bagaimana kekerasan terjadi di dunia pendidikan ya, sampai misalkan menelan korban. Jadi jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Tapi kita ciptakan keyakinan kelas, yaitu keselamatan, menghormati orang lain, bahwa kita semua itu sama, kita saling menghormati, bagaimana kita saling menjaga, menyelamatkan satu dengan yang lainnya ke arah yang lebih baik. Dilarang menggunakan narkoba, tapi tidak ada lagi seperti itu. Yang ada adalah kesehatan. Saya tidak akan pernah memakai narkoba. Saya tidak akan pernah merokok. Saya tidak akan meminum minuman keras seperti es batu, misalnya. Oke. Misalkan alkohol. Nah itu. Kenapa? Untuk kesehatan diri saya. Oke ya. Gunakan masker untuk kesehatan ya selama ini. Jadi peraturan itu kita jadikan sebagai keyakinan. Ini Bapak Ibu ya, sebuah penghargaan yang tadi di awal, bahwa penghargaan dihukum oleh penghargaan, dia akan membuat pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek tadi ya seperti itu, misalkan anak bersemangat dalam belajar karena ada imbalan yang diberikan. Ketika imbalan tidak ada, maka dia tidak akan bersemangat kembali. Ini banyak terjadi ya di dalam dunia pendidikan kita. Dan juga jangka panjang, misalkan bisa juga kecemburuan ya, si bapak ini cuma hal ini aja, ke saya kok enggak gitu. Akhirnya nanti bapak timbul terjadi masalah. Yang kedua, penghargaan itu bisa menghukum, artinya kita bisa memponis bahwa si anak yang sering menjawab mendapatkan penghargaan, dia yang pintar. Padahal bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, setiap siswa itu memiliki semua sama di dalamnya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan. Ini sering terjadi nih.
Misalkan yang tadinya murid A dengan B sebangku, tiba-tiba kita sering memberikan reward kepada A tanpa kita memperhatikan yang B. Ini akhirnya dia bermusuhan agar enggak. Oh gitu, aku anak sayang bapak guru ini, kamu anak sayang ibu guru ini, akhirnya dia pecah. Atau bahkan ini bisa merusak hubungan dengan guru itu sendiri. Misalkan ketika di dewan besoknya kita lupa, bapak kemarin dikasih ini, sekarang kayak ini, bapak gimana sih, bapak ini nggak jelas gitu, bapak ini nggak konsisten, bisa seperti itu bapak itu, ya. Atau juga penghargaan bisa menurunkan kualitas. Selanjutnya yang paling penting adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi ya. Motivasi dalam diri bahwa si anak tidak memiliki kesadaran di dalam dirinya. Ya, dia hanya mau disiplin kalau ada penghargaan. Dia hanya mau belajar dengan rajin kalau ada penghargaan. Ya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang Bapak Ibu coba di antara tulisan-tulisan ini mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat. Dia mencatat nih, anak mencatat 100, saya tidak akan terlambat lagi selama 100. Karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oke. Gantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Saya balik dulu ya. Misal Bapak Ibu pernah mengalami yang pertama. Mungkin di dalam bukan sebagai guru, mungkin dulu pernah jadi murid. Oke, ada yang pernah. Enggak pernah. Oke. Mungkin ada yang pernah. Oke, mungkin Bu Harni bisa membagikan pengalamannya ketika Ibu Harni disuruh ini, apa yang Ibu alami? Ya saya sih, karena saya bekerja saya ikuti, karena saya kan zaman dulu ya. Iya. Penghargaan terhadap guru itu sangat tinggi sekali. Ya positifnya adalah tulisan saya semakin Bagus, betul. Itu aja yang Tapi ada sesuatu yang negatif. enggak, karena paradigma kita terhadap guru kan masih bagus pada zaman saya. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak. Ya Bapak Ibu, jadi itu ya. Jadi ini adalah hukuman ya, ketika misalkan saya tidak akan terlambat lagi. Nah ini hukuman. Kalau tadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi, artinya dia berusaha mengganti. Ini tahapan tengah. Tapi nanti tahapan terakhir bagaimana ada lagi. Sebenarnya ini paling rendah, ini menengah, nanti ada lagi yang lebih tinggi. Yes. Artinya kalau menurut saya sangat mungkin itu harusnya itu adalah bagian dari konsekuensi. Ketika kita sepakat bahwa kalau kamu terlambat, maka ketika ada salah satu murid terlambat, maka sudah sepakati untuk kemudian mencatat 100 kali di dalam bukunya saya tidak akan terlambat. Nah itu disepakati. Ketika itu disepakati, otomatis ketika terlambat itu menjadi konsekuensi buat dia atas kesepakatan sudah sama-sama disepakati. Iya, bisa begitu kan? Bisa. Terima kasih Pak Ibu. Tapi di sini arahnya nanti paradigmanya si anak langsung bergerak Pak Ibu. Kalau ini kan kalau misalkan dia mencatat 100 kali karena ada perintah dari si guru yang memberikan hukuman, ada kesepakatan. Betul. Kesepakatan hukuman itu kan? Betul. Kalau ini dia tergerak dengan sendirinya. Misalkan dia ada numpahin air, tanpa ada perintah dari guru dia langsung bergerak. Misalnya, nah itu konsekuensinya udah ada, timbul mulai dari perlahan di dalam dirinya, ya seperti itu. Sakit hati, sakit fisik, misalkan dosa, dan juga jangka waktunya lama. Jadi itu akan berbekas. Misalkan saya dulu pernah dihukum membuat tulisan saya tidak akan terlambat lagi, misalkan. Itu akan selama ini sampai sekarang pasti akan membekas. Saya pernah dihukum di jewer sama guru sampai kapanpun ketika ini masih akan terbilang di dalam diri kita. Bahkan apalagi ketika kita dihadapkan sama orang tersebut, itu pasti akan timbul secara otomatis. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, dia tetap tidak nyaman, tapi jangka waktunya itu tidak terlalu ini, karena dia memiliki kesadaran. Lalu anak memiliki kedisiplinan, kalau ini masih ada anak menghargai disiplin, ya. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi sudah menuju ke konsep diri yang baik,
Hukuman bisa membuat orang bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara dalam beberapa waktu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi yang kita harapkan nanti bagaimana kita menuju ke arah restitusi. Ya, identitas itu ada dua, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal itu yang biasanya berbau hukuman tadi, karena negatif. Misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu adalah pilihannya dia mau seperti apa. Ya, dihukum tidak nyaman, anak akan dalam waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku fasih, agresi meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, jadi kalau misalkan ini kita buat aturan ini biar dia cerah, nanti lama anak akan takut terhadap aturan sehingga dia lebih takut terhadap hukumannya dibandingkan sesuatu aturan yang ada. Sedangkan di sini berbeda. Ya, kalau restitusi nanti arahnya ke arah yang positif. Masalah bisa terpecahkan, murid bisa belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan, dan sebagainya. Ya. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar yang paling berbekas adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup, betul nggak? Ini yang paling dasar, survive sekali yang bertahan hidup. Bagaimanapun caranya kita harus mampu bertahan hidup. Ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan bagaimana saya bisa makan, memberikan makan terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap orang tua dan sebagainya. Misal kesehatan itu termasuk ke dalam yang bertahan hidup. Lalu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini termasuk ke dalam kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Jadi setiap anak pasti memiliki keinginan ini. Nah, bagaimana caranya kita untuk memahami itu? Ya, kadang ini agak sulit juga ya untuk kita mendekatkan. Kita nanti bisa berkolaborasi dengan mungkin guru BK, guru PKN atau guru PAI di dalamnya. Lalu penguasaan, kebutuhan akan penguasaan yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, mencari kompeten, menjadi terampil, diakui. Ya, misalnya ada anak-anak seperti itu. Dia anak mungkin kurang pengakuan dari rumah. Tiba-tiba dia buat sesuatu hal yang aneh menurut kita di sekolah. Tapi dia punya rasa yang diakui. Oh saya hebat loh. Eksistensinya tinggi. Saya pintar loh. Walaupun dia tidak ada penguasaan. Nah, di sini bagaimana kita bisa memenuhi beberapa kebutuhan dari dasar manusia itu. Kebebasan, ya. Kebutuhan bebas akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mengendalikan alat hidup seseorang. Mereka perlu banyak bergerak, mencoba, tidak perlu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal-hal yang baru. Lalu ada juga kebutuhan kesenangan. Itu kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa, ya sesama teman, berbahak-bahak. Ya misalkan bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Ini sebenarnya lumrah Bapak Ibu ya. Karena kita melihat anak kita, ini benar nggak sih rasa senangnya itu apakah dibuat-buat atau tidak? Kadang mungkin di lingkungan keluarga tidak mendapatkan, akhirnya dia bisa untuk menciptakan di sekolah itu bagaimana? Dia bisa nanti misalkan, oh saya tertawa, saya jadi orang yang sepadan nih, yang bisa diajak ini siapa nih? Yang misalkan seperti itu. Jadi dia punya teman, sehingga dia nanti bisa membuat kesenangan sendiri. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol, ya Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu bandingkan kira-kira posisi kontrol mana yang lebih arahnya lebih baik. Ya, ada seseorang yang sifatnya menghukum, ada yang membuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada yang memantau, ada yang manajer. Yang tadi di awal ya. Kalau misalkan menghukum, contohnya berbuat, menghadik, menghubungi, kamu ini ya udah telat, ya masih aja lawan, selain gitu kan? Itu menghukum, lari, salah seperti itu, ya. Terus berurutan yang tadi ya, hasilnya apa? Nanti ada sikap pemberontak di dalam diri murid tersebut, karena tidak terbangun tadi
apa namanya motivasi ekstrinsiknya, tapi karena ada ekstrinsik dia bisa melakukan itu karena ada suruhan, karena takut akan hukuman yang diberikan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid meletakkan guru ini maka siapa sih gitu. Bahkan nanti suatu saat dia bisa mengulangi karena senang. Misalkan dia telat nih, suruh nulis, misalkan, besok pelajaran matematika puyeng, dan telat aja gitu kan. Nah itu bisa jadi dampaknya ke arah yang mau di sana. Ya walaupun ini kita perlukan juga, kita perlukan, kita tidak bisa menghilangkan ini, tapi bagaimana kita bisa mengcombine ya, kita bisa mencampurkan ya. Selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Nah misalkan ibu kecewa sama kamu ini kenapa sih susah banget diatur, kamu ini kenapa sih kamu, nah dia salah, dia dulu kesel gitu. Nanti hasilnya itu menyedihkan atau juga dia bisa berbohong ke anaknya. Kamu kenapa? Enggak apa, ini padahal ada sesuatu yang bermasalah. Tiba-tiba nanti dia larinya mungkin bercerita ke orang lain dibandingkan dengan gurunya. Selanjutnya sebagai teman, ya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Teman, ayo Lana lakukan ini loh. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan ini, saya diomelin loh oleh guru piket misalkan, oleh guru ini. Ayo Lana, masa kamu tidak mau sih usul seperti ini? Ayo lakukan. Tapi hasilnya nanti ada ketergantungan. Karena kenapa? Di sini kan bisa menciptakan rasa kasih sayang juga. Misalkan, oh ibu ini peduli sama saya, oh bapak ini peduli, ya seperti itu. Nanti ketergantungan semakin dekat juga tidak terlalu bagus, ya harus ada jarak. Dampaknya lemah, tidak mandiri dan tergantung pada orang lain. Lalu pemantau itu adalah menghitung, mengukur. Apa peraturannya? Kalau setelah peraturan apa ya tidak? Apa? Dengan surat. Ya seperti itu. Lalu selanjutnya hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak ada, ya udah, misalkan absen ya belajar. Oh ada juga dulu, good. Besok nggak ada, ya udahlah, alatan. Kalau ini nggak masuk, santai aja gitu kan. Nah itu. Lalu dampaknya bagi murid apa menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk si dirinya. Nah harapan kita nanti bagaimana Bapak Ibu anak didik kita termasuk kita menuju ke arah manajer, menghargai diri sendiri. Kita loh yang seperti ini. Kontrol dirinya kita sebagai penghargaan terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita yakini sih? Kenapa kita harus berbuat seperti ini sih? Apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk perbaikan sekolah ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk belajar ini? Sehingga nanti dampaknya bisa mengevaluasi diri. Oh iya ya, ternyata harus seperti ini loh menjadi ke arah yang penting tadi. Nah Bapak Ibu, jadi mulai dari sekarang kita berlatih yuk perlahan-lahan. Ya walaupun mudah-mudahan sih tidak mudah, tapi mudah-mudahan ini bisa berhasil dengan cara kita berkolaborasi terhadap sesama semua. Kita saling menguatkan dengan satu visi tujuan yang sama untuk bagaimana menciptakan identitas kontrol diri ini menuju ke arah manajer. Ya seperti yang tadi. Saya kecewa dengan kamu. Kamu ini anaknya malas, kamu ini bodoh misalkan. Itu kan merasa bersalah. Lama-lama dia, saya bodoh, saya malas, saya nggak berani ketemu dia gitu kan. Jadi ada sesuatu perkataan itu memang benar ya, kata orang dulu tuh orang tua dulu perkataan adalah doa. Jadi kalau perkataan orang tua dulu gitu kan, ketika kita mengecap kamu ini bodoh udah diajarin masih kayak gini, nanti akan terus itu mulai di otaknya terekam. Jadi penghukum ya sama nadanya biasanya agak tinggi. Gimana Pak Ibu kalau penghukum dari Pak Ibu bacanya? Kamu ini nah benar makan. Tadi salah jadi ya, dengan nadanya udah keras. Oh ini akhirnya dia udah gitu kan. Nah teman ini sudah merujuk ke arah yang lebih tinggi lagi. Ayolah lakukan inilah gitu. Tapi masih ada pengharapan seolah-olah kita memelas gitu. Ini kurang bagus juga. Ayo lakukan demi ibu loh, demi bapak itu lagi dinilai sama ibu ini. Jangan sampai nanti nilai bapak jatuh. Ini kurang pas juga ya. Lalu ada pemantau ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Belajar aja, dapat ini. Apakah kamu mau dapat coklat ini? Silakan. Nilai tinggi misalnya. Itu ada pemantau. Biasanya kalau kita ajarkan di keluarga juga kadang-kadang mungkin bagus ya. Tapi ada juga nanti ketergantungan. Gitu.
Lalu yang kita harapkan nanti manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kenapa sih kamu seperti ini? Bagaimana caranya? Gitu. Nanti kita tinggal mengimbangi. Oh iya, iya Pak, seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah ini bergerak antara peraturan dengan nilai-nilai manajer. Kalau peraturan pemantau itu sifatnya nanti ada hadiah atau konsekuensi. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan hukum kamu. Kalau kamu tidak mengerjakan ini, saya akan kasih nilai 0 kamu. Gitu ya. Kalau yang manajer, apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Kamu kan dulu udah buat kesepakatan dengan Bapak, ya kan pelajaran ini kalau tidak ini apakah kamu masih ingat? Iya Pak, saya masih ingat. Lalu apa yang kamu melakukan? Ya Pak, saya bisa memperbaikinya, maafkan saya. Oke, jadi ulangi lagi nanti lakukan ini gitu. Jadi nanti arahnya mudah-mudahan kita ke arah yang lebih sini. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Ini tahapan terakhir bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi di dalam permasalahan yang dihadapi murid. Ya, segitiga restitusi ini bagiannya seperti ini Bapak Ibu. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jangan terbalik ya, jangan dari sini dulu. Kita harus pertama dari bawah, menstabilkan identitas dulu. Oke, tadi misalkan ada kasus anak tidak mengumpulkan tugas 3 kali kita panggil gitu kan. Kamu kenapa? Kamu kok seperti ini? Oke, betul sekali, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan loh satu-satunya yang belum pernah mengumpulkan tugas Bapak. Tapi yang lain itu sudah mengumpulkan minimal 1. Tapi kamu belum, kenapa gitu? Setelah kita sudah menstabilkan identitas dia sudah merasa tenang sama kita, sudah merasa nyaman, baru kita validasi yang salah. Misalkan, kamu tentu dong punya alasan mengapa melakukan ini, jadi kita gali itu, membuat validasi. Si anak itu kira-kira seperti apa? Bla seperti ini. Dan kalau bisa ceritanya jangan di orang banyak, ya misalkan harta gitu. Ya biar si anak itu merasa tidak tertekan, dia merasa bebas untuk mengekspresikan. Adakah cara yang lebih efektif untuk membantu yang kamu butuhkan? Contoh pelanggan. Ada nggak sih cara efektif? Iya Pak, kemarin saya bantu orang ini. Nah, mungkin nanti saya minta bantuan dari saudara saya untuk membantu ibu saya dalam menyiapkan nasi uduknya biar saya tidak telat. Oke, kalau seperti itu bisa kita sepakati. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ya kan, misalkan dia udah buat ini, udah buat. Adakah cara lain yang tadi dia Pak? Nanti saya minta tolong bagian ini. Oke. Nanti ketika dia salah lagi, kita tanyakan dulu, kamu masih ingat nggak sih keyakinan yang pernah kita sepakati itu? Oh iya Pak, tentang ini kan saya minta tolong sama tetangga saya untuk membantu ibu saya membuat nasi uduk agar saya tidak terlambat. Iya, nah kan kamu masih ingat. Kamu lalu mau jadi seperti apa? Saya mau jadi ini. Oke, kamu sepakat dengan yang ini gitu. Jadi tahapannya benar-benar kita terapkan ini. Nanti bisa belajar dengan guru BT. Biasa guru BT itu punya pendekatan tersendiri bagaimana bisa menciptakan segitiga restitusi, mengatasi permasalahan pada murid, tapi tidak menghakiminya gitu. Jadi murid ini dia bisa melaksanakan dengan sendirinya, menemukan solusi, tinggal kita arahkan. Ya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini beberapa keterangan sedikit lagi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif kembali. Jangan sampai anak yang sudah gagal menurut kita, misalkan dia salah dalam terlambat, dia semakin terpuruk. Tapi kita bangkitkan dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Misalkan kita bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apa kamu masih bisa bersikap baik pada dirimu? Ayo bangkit. Jadi tahap awal itu ketika misalnya memang mereka salah, tapi kita berusaha bangkitkan lagi supaya motivasi positifnya itu sedikit bangun. Ya, gitu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah stabilkan baru kita validasi, yaitu membantu siswa mengenal basicnya, kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Misalkan, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kenapa? Misalkan dia tidak mau kerjakan tugas, dia bisa aja udah nggak usah sekalian kerjain, tapi dia masih ada rasa itu. Kenapa kamu masih mau belajar misalkan gitu?
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Lalu, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalkan, atau cara menghargai orang lain? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kita validasi sesuatu yang salah menjadi ke arah yang benarnya. Gitu. Misalkan dia salah ketika mengumpulkan tugas, kita balikan tuh. Gitu. Apakah misalkan kamu mau seperti ini terus, gitu kan? Tapi kamu tidak, sekali aja tidak pernah melakukan, misalkan tidak datang belajar dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah validasi penerimaan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah validasinya terbentuk, maka anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalkan yang ditanyakannya, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dulu? Kelas yang ideal itu seperti apa sih misalnya? Ya seperti ini. Nah, kenapa kamu bisa seperti ini? Iya Pak, ini. Nah, berarti kamu mau ke arah yang ini apa yang ini? Yang ini Pak. Oke, kalau seperti ini, tindakannya seperti apa? Oke, kita sepakatnya seperti ini. Oke, ya siap. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu bisa menjadi orang seperti apa? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, jadi intervensi 30 detik ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan murid, kita bisa mengintervensi sedikit, kita masukkan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik agar dia memiliki rasa pemikiran tertentu? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apa yang kamu lakukan saat ini oke atau belum? Kita intervensi itu selama beberapa detik, masukan-masukan bisa pertanyaan singkat supaya dia terbangun jawaban-jawaban yang membangun di dalam dirinya. Peraturan apa sih yang baik? Kapan kamu siap untuk mulai ini? Kalau misalnya seperti ini, kapan kamu siapnya? Ketika dia mulai menjawab, kita gali terus. Bagaimana kamu ingin dilakukan pada kegiatan ini? Bisa kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Gitu ya. Inilah Bapak Ibu gambaran dari sedikit budaya positif yang ada. Jadi intinya bagaimana kita bisa menciptakan suasana budaya positif di lingkungan sekolah kita supaya tercipta nanti keadaan-keadaan sekolah-sekolah yang positif. Ya salah satunya tadi kita bisa menerapkan segitiga restitusi ya kepada murid kita yang mungkin bermasalah. Kita ajak mereka untuk benar-benar ya tadi ada menstabilkan identitas, ada melakukan validasi dan seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu ini yang terakhir ada sebuah refleksi. Ini nanti Bapak Ibu bisa kirim. Nanti akan ada kiriman folder dari saya. Bapak Ibu bisa mengisi ya refleksi ini. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu? Ya, apakah ada yang mengubah atau tidak? Itu bisa Bapak Ibu nanti tuliskan. Ya, yang saya dapatkan itu apa sih? Lalu yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Ya, perasaannya apakah seperti apa? Ada sesuatu hal yang lebih baik atau seperti apa? Lalu saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah ikut kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu setelah mendapatkan mungkin materi ini, kira-kira Bapak Ibu mau menjadi guru yang seperti apa? Apakah tadi sebagai penghukum, apa sebagai teman, apa sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Itu nanti saya kembalikan ke Bapak Ibu semua. Bapak Ibu nanti bisa menuliskan refleksi ini ke link yang saya share di grup. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai budaya positif. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.